kali titik atau sel kali dot ya. Ini seperti ini ya. Jadi kita punya vektor itu seperti ini ya. Misalnya vektor seperti ini, ada vektor A, ini ada vektor A, ini vektor B ya. Vektor A, vektor B. Nah, vektor A dan vektor B ini nanti akan bisa membentuk suatu sudut. Kita sebut misalnya sudutnya theta atau alfa gitu ya. Boleh theta, boleh alfa. Ya. Nah, kalau kita melihat yang di sini, yang sebelah bawah ini berarti kalau misalnya ini B, ini A, maka kalau kita lihat B di sini adalah berarti ini B cos theta ini, alfa ini. Sedangkan kalau A yang di sini, maka kalau kita lihat secara vektor di sini berarti di sini adalah A cos alfa. Nah, ini kalau kita dotkan ya, ya, vektor A dan vektor B ya. Ini vektor A, ini vektor B ya. A dot B untuk kita menghitung bisa besarannya ya. Jadi ini vektor A, ini vektor B, maka nanti vektor A vektor B yang ini di sini menghitung besarannya ya. Maka di sini yang sudah kita bahas di sini adalah A kali B kali cos alfa. Jadi vektor A kali vektor B kali cos alfa. Di mana AB-nya nanti kita hitung nilai mutlaknya. Kalau vektor ya berarti kan tergantung dia 2 dimensi atau R2 atau 3 dimensi atau R3 sebutnya ya. Ya kalau 2 dimensi berarti hanya X sama Y, kalau 3 dimensi X, Y sama Z. Nah, ini nanti artinya di situ kan ada X sumbu Y. Nah, sumbu X sumbu Y-nya nanti supaya tidak ada, nanti kita hitung besarannya ya. Jadi A kali B kali cos alfa ya untuk mendapatkan A dot B, untuk mendapatkan besarannya ya. Nah, tapi kalau tidak untuk menghitung besarannya, artinya hasil dari dua vektor ini menjadi vektor yang lain di sini A dot B, maka di sini nanti kita kalikan satu persatu. Misalnya di sini A-nya adalah AX ya, AY ini misalnya kalau R3 atau 3 dimensi ya, AX, AY, AZ, B-nya adalah BX, BY, BZ. Maka kalau A dot B berarti A kali X, AX kali BX tambah AY kali BY tambah AZ kali BZ. Nah, hubungan dua vektor ini ya, vektor A sama vektor B ini nanti bisa membentuk beberapa kemungkinan gitu ya. Nah, di sini nanti bisa aja seperti ini. Jika kedua vektor A dan B saling tegak lurus, ya artinya di sini alfanya adalah 90 derajat. Jadi ini hanya ke sini, B-nya ke atas, ya. Horizontal vertikalnya saling tegak lurus. Dan tegak lurus seperti apa ini? Seperti ini. Ini tegak lurus. Kalau ini nggak tegak lurus ya. Nah, ini kalau ini tegak lurus nih. Ya berarti vektor di sini sama vektor di sini itu saling tegak lurus. Nah, kalau di sini asumsinya A dan vektor A dan vektor B-nya saling tegak lurus, berarti alfanya adalah 90 derajat. Maka A dot B adalah sama dengan 0. Kenapa? Karena cos besarannya 0. Karena cos 90 derajat adalah 0. Ya, jadi kalau di sini dimasukin A, B, dan ininya tegak lurus, maka di sini hasilnya akan 0. Nah, jika kedua vektor A dan B searah, ya, nah berarti alfanya 0. Jadi A-nya di sini, B-nya pun di sini. Maka nilainya adalah 1, berarti cos alfanya adalah 1. Ya, A kali B adalah A dot B adalah AB. Tapi jika vektor A dan B-nya berlawanan searah, dia sama-sama di sini, tapi yang satunya panah ke sana, satunya panah ke sini, ya, maka alfanya adalah 180 derajat. Jika 180 derajat, maka di sini A dan B-nya menjadi minus 1. Jadi minus 1, sehingga A dot B ada minus A dan B. Ya. Nah, ini kalau kemungkinan 3 ini. Nah, tapi bisa jadi ya tidak 3 ini, tapi nanti memang memiliki sudut tertentu. Ya. Nah, itu kalau kami menghitung besarannya berarti nanti kita gunakan persamaan ini. Oke ya. Nah, ini mungkin supaya lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya ya. Nah, di sini misalnya ini contoh, ini sebenarnya agak dikaitkan sama fisika ya. Misalnya sebuah balok berada pada bidang datar licin ditarik oleh gaya F sebesar 200 Newton.
ya. Maksudnya ada batu balok, baloknya ada di bidang datar, ya. Nah, bidang datarnya licin, jadi bisa licin ya. Dan dia punya akan ditarik oleh gaya, jadi gaya untuk menariknya 200 Newton. Ya. Dengan arah membentuk sudut 60 derajat, artinya si penariknya itu kan dia nariknya berdiri. Nah, membentuk tali yang digunakan atau penghubung yang digunakan antara yang menarik sama balok itu membentuk sudut 60 derajat. Ya. Terhadap arah horizontal. Artinya di sininya ini, kalau asumsinya ini adalah balok itu ada di sini, ya baloknya ada di sini, kemudian ini mau ditarik, ya di sini membentuk sudut nih, ini misalnya talinya gitu ya, talinya ini 60 derajat. Nah, di sini kasus ini ya, 60 derajat. Pada saat balok berpindah 8 meter, tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya F tersebut. Ya, jadi baloknya itu mau dipindahkan sejauh 8 meter. Nah, berapa gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan balok yang apa namanya, yang akan ditarik tadi sebesar 200 Newton. Berapa usahanya? Nah, usaha dapat definisikan sebagai perkalian titik antara gaya yang bekerja selama perpindahannya. Ya, berarti di sini ya ini agak sedikit rumus fisika, gaya dikali jarak ya, W sama dengan F kali S cos theta. Nah, di sini tinggal dimasukkan F-nya 200, S-nya 8, cos-nya 60. Nah, cos 60 itu adalah setengah. Berarti 200 kali 8 kali setengah, maka besar gayanya adalah 800 gitu. Nah, ini penerapan contoh implementasi di kasus di fisika. Nah, sekarang ke matematisnya di sini ya. Misalnya kita punya hasil perkiraan titik antara dua vektor satuan. Nah, vektor A-nya ini 3i plus 4j plus 6k. B-nya 8i plus 5j min 8k. Ya, jadi R3 ya. 3 dimensi R3. Nah, penyelesaiannya di sini adalah berarti kita selalu satu-satu ya. AX kalikan TX. Jadi yang ini X, ini ya. Jadi ini X, I-nya ini X, ini J-nya adalah Y, ini adalah Z. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Maka sumbu X kali sumbu X, sumbu Y kali sumbu Y, sumbu Z kali sumbu Z. Nah, masing-masing dikalikan. AX BX plus AY BY plus AZ BZ. Nah, kita kalikan berarti 3 kali 8, terus 4 kali 5 sama 6 kali minus 8. Semua dijumlahkan, didapatlah nilai hasil perkaliannya adalah minus 4. Ya, setelah ini dijumlahkan. Nah, ini hasil perkalian titik. Ya. Nah, kalau tidak ada apa namanya, tidak ada sudutnya ya. Nah, karena di sini emang hanya untuk mengalihkan, ya, mengalihkan. Ya. Nah, kecuali kalau kita nanti mau hitung besarannya ya, maka di sini tidak cukup dikalikan. Kita harus membuat menghitung nilai mutlaknya. Nah, tapi hasilnya hasil dari berupa, jadi artinya dari vektor ini menjadi satu bentuk skalar. Ya, jadi skalar seperti ini. Jadi kalau A dot itu jadi bentuk skalar. Ya. Nah, terus kemudian, nah di sini berikutnya misalnya diketahui vektor A 2i plus 5j plus 3k. Sudut B adalah I plus 2j minus 3k. Tentukan sudut yang dibentuk antara kedua vektor tersebut. Nah, tadi kita sudah tahu ya rumus perkalian titik antara A dan B. Nah, ini ditanyakan sudutnya nih. Berarti kalau sudutnya di sini adalah A dot B adalah kita harus nilai menghitung mutlak A-nya, mutlak B-nya, kalikan cos alfa. Nah, cos alfa ini yang nanti dicari. Ya. Nah, pertama kita hitung dulu A-nya dan kita hitung dulu B-nya. Nah, kita hitung A-nya di sini. A-nya adalah, hitung mutlaknya adalah kita kuadratkan masing-masing, dijumlahkan lalu diakarkan. Ya, jadi harga mutlak A adalah akar dari 2 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 3 kuadrat. Dapatlah akar 38. Ya, ini jumlahkan dapat akar 38. Kemudian B di sini I berarti 1 kuadrat, 2 berarti sini 2 kuadrat, ini berarti 3 kuadrat. Dapatlah akar 14. Ya. Nah, rumusnya adalah ini kan, A dot B sama dengan harga mutlak AB kali cos alfa. Nah, karena ini dicari maka kita harus hitung di sini yang AB-nya ini, perkalian ini. Ya, nah, jadi setelah di sini itu besaran mutlak A-nya dan mutlak B-nya, kita hitung vektornya di sini, berarti AX BX, AY BY, AZ BZ. Berarti di sini 2 kali 1, ya, ini kan 2, ini kali 1, tambah 5 kali 2, tambah 3
kali min 3. Sehingga dapatlah hasilnya 3. Nah, kemudian kita ambil kembali ke rumus perkalian sebelumnya, berarti ini udah dapat nih 3. Yang ini dapat nih akar 38 dan akar 14 cos alfa. Kemudian ini dikalikan, berarti 38 kali 14 ini. Ya, 38 kali 14 dapatlah 532, ya 532 cos alfa. Nah, kemudian ini diakarkan dapat 23,07 akar dari 532. Nah, sekarang berarti cos alfa adalah 3, ini kita pindahkan ke sini. 3 dibagi 23,07. Nah, cos alfa adalah kalau ini dibagi 0,13, kita hitung sudutnya ya, kita hitung alfa sudutnya, bisa menggunakan Excel atau kalkulator, nanti dapat sudutnya adalah 82,53 derajat. Sehingga sudut